Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 di kompetensi dasar baru yaitu KD 3.2 mengenai kerajaan Islam yang bercorak maritim. Nah, untuk sebelum kita membahas kerajaan-kerajaan mana saja yang bercorak maritim, yang Islam tentunya, kita akan bahas dulu proses Islamisasi di wilayah Indonesia. Karena sebelum Islam masuk di wilayah Indonesia atau Nusantara itu sudah ada agama lebih dulu, yaitu agama Hindu dan juga Buddha. Nah, untuk mengenai proses Islamisasi di Indonesia sampai saat ini masih menjadi perdebatan oleh para ahli. Nah, setidaknya untuk perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia ini mencakup 3 masalah. Yang pertama, kedatangannya. Jadi kedatangan Islam. Kedatangan Islam ini maksudnya asal. Jadi asal kedatangan Islam. Terus yang kedua, yang bawa siapa? Pembawanya. Yang ketiga itu kapan atau waktu. Jadi sampai saat ini masih menjadi perdebatan ketiga hal ini. Yang pertama, dari mana sih Islam itu datang? Yang kedua, yang bawa ini siapa ke Indonesia? Dan yang ketiga ini waktunya kapan? Nah, karena munculnya perdebatan-perdebatan ini membuat munculnya beberapa teori masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia. Yang pertama itu ada teori Arab, kemudian teori Gujarat, Persia, Cina, dan juga teori maritim. Kita akan membahas satu persatu mengenai kelima teori ini. Teori pertama yang kita bahas adalah teori Arab atau teori Mekah. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara atau Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab pada abad 7 Masehi. Nah, yang menyampaikan bahwa Islam masuk ke Nusantara oleh orang-orang Arab ini ada tokoh-tokohnya. Yang pertama Van Leur, kemudian ada Anthony Jones, Arnold, T.W. Arnold ya, kemudian ada Buya Hamka, tokoh Indonesia yang menyatakan bahwa Buya Hamka menyatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh orang-orang Arab. Adapun bukti-buktinya, yang pertama di daerah timur Sumatera ini terdapat perkampungan Islam, di mana perkampungan Islam ini khas dinasti Umayyah, nah yang ada di daerah Arab. Kemudian orang-orang Arab ini menikah dengan penduduk lokal dan membuat perkampungan di daerah pantai timur Sumatera. Kemudian di kerajaan Islam tertua di wilayah Sumatera yaitu Samudra Pasai di Aceh, ini menggunakan mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab terbesar di Mesir dan juga di wilayah Arab. Nah, pendapat mazhab Syafi'i ini sesuai dengan catatan dari Ibnu Batutah ya. Jadi catatan orang Maroko bernama Ibnu Batutah yang menyatakan bahwa di daerah Samudra Pasai ini bermazhab Syafi'i. Kemudian Buya Hamka berpendapat jika Islam berkembang di Indonesia itu dengan dibawa oleh orang-orang Persia, maka seharusnya di orang-orang Indonesia ini menganut aliran Syiah ya. Dan jika dibawa oleh orang-orang Gujarat, maka seharusnya mazhab paling banyak dianut di Indonesia adalah mazhab Hanafi seperti orang-orang Muslim di wilayah India. Kemudian bukti yang ketiga ini adanya penggunaan gelar Al-Malik yang digunakan oleh raja-raja Samudra Pasai. Dan ini sama seperti gelar di wilayah Arab atau Mesir. Contohnya di Samudra Pasai itu ada Sultan Malik As-Saleh dan juga ada Sultan Muhammad Malik. Nah, ini Maliknya Az-Zahir. Terus yang kedua ada teori Persia. Nah, di teori Persia ini dipelopori oleh ilmuwan dari Indonesia bernama Husin Jayadiningrat. Husin Jayadiningrat menyatakan bahwa agama Islam ini dibawa oleh orang-orang Persia atau orang-orang Iran ya pada abad ke-13 Masehi. Nah, pernyataan dari Husin Jayadiningrat ini
dilakukan dengan tinjauan pada sosiokultur atau budaya di masyarakat Islam antara orang-orang Iran, budaya orang-orang Iran dan budaya orang-orang Indonesia ini mengalami persamaan. Bukti yang pertama dilihat dari persamaan budaya peringatan 10 Muharram atau Asyura di Persia dan di Indonesia. Nah, adanya persamaan peringatan ini membuat Husin Jadiningrat menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh orang-orang Persia. Contohnya di Indonesia ini ada upacara tabot yang dilakukan oleh orang Bengkulu atau juga tabuik yang dilakukan oleh orang-orang Sumatera Barat. Nah, tradisi Asyura ini atau 10 Muharram ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad yaitu Husin bin Ali. Kemudian bukti yang kedua adanya persamaan ajaran Sufi dari Iran dengan Indonesia. Jadi ajaran Sufi di Iran dan di Indonesia ini mengalami persamaan. Tokohnya itu Syekh Siti Jenar di Jawa Tengah dengan Al-Halaj di wilayah Iran. Nah, ajarannya itu berupa Wihdatul Wujud. Kemudian bukti yang ketiga adanya kesamaan nisan kaligrafi makam di Indonesia dengan Persia. Kemudian yang keempat adanya persamaan gelar. Kalau tadi di Arab Al-Malik, nah kalau menurut Husin ada juga persamaan gelar yaitu menggunakan syah ya. Contohnya Sultan Ali Muqayyad Syah, salah satu raja di kerajaan Aceh. Nah, yang ketiga ini ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini dinyatakan bahwa orang-orang India, pedagang-pedagang India ini membawa Islam ke wilayah Gujarat. Nah, pada abad 13 Masehi, tokoh pendukungnya ada Snok Hugronje dan juga Pichnapel. Nah, dilihat dari buktinya yang pertama persamaan batu nisan Sultan Malik As-Saleh dengan batu nisan di wilayah India. Jadi ada persamaan antara batu nisan ini dengan batu nisan orang-orang Gujarat di India. Yang kedua adanya catatan Marco Polo. Jadi di catatan Marco Polo, jadi Marco Polo ini sering berkelana atau berkeliling dunia. Kemudian biasanya membuat kronik di orang-orang yang sering melakukan perjalanan ini membuat kronik catatan-catatan atau kronik ya yang berurutan waktu. Nah, menurut Marco Polo di wilayah Sumatera ini terdapat permukiman orang Islam dan orang-orang Islam ini berasal dari India. Sedangkan di teori Gujarat ini mempunyai kelemahannya, nak. Nah, kelemahannya itu jadi di India ini kan menggunakan mazhab Hanafi. Tadi sempat Bapak singgung di teori Aceh ya. Sedangkan di wilayah Samudra Pasai ini menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi itu kelemahan dari teori Gujarat. Selanjutnya ada teori maritim. Nah, teori maritim ini kalau di India ini sama seperti teori arus balik. Kalau India kan ada teori arus balik. Kalau di Islam ada namanya teori maritim. Ini sama aja. Jadi abad 7 Masehi, nah disebarkan oleh penduduk lokal. Jadi sama seperti teori arus balik ya. Yang membawa agama Islam ini justru adalah penduduk lokal sendiri yang langsung bersinggungan atau bertemu dengan pedagang Islam. Jadi dia bertemu dengan pedagang Islam, kemudian belajar agama Islam dan kembali ke wilayah Indonesia. Kemudian disebarkan langsung oleh penduduk-penduduk lokal. Jadi yang menyebarkan justru orang Indonesia itu sendiri. Nah, tokoh pendukung yang menyatakan teori maritim ini adalah N.A. Baloch. Jadi ini untuk teori maritim. Yang kelima ada teori Cina. Teori Cina ini menyatakan bahwa agama Islam ini masuk pada abad 9 Masehi. Tokoh pendukungnya ada Slamet Mulyana, orang Indonesia, dan juga Sumanto Al-Qutubi. Nah, menurut mereka berdua ini didasarkan pada bukti-bukti yang pertama, adanya kronik Kelenteng Sampokong yang menceritakan bahwa Islam dibawa oleh orang-orang Cina. Kemudian raja pertama Demak yaitu Raden Patah itu juga keturunan dari Cina.
Nah, terus bukti yang ketiga, gelar-gelar Raja Demak ini ditulis menggunakan huruf Cina atau istilah Cina seperti Cek Kopo, Jinbun. Kemudian di kronik kelenteng juga diceritakan bahwa adanya perpindahan orang-orang muslim dari Kanton ke wilayah Asia Tenggara. Dan juga di wilayah Jawa itu adanya masjid-masjid berarsitektur Cina. Nah, itu dia tadi adalah kelima teori masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Ada teori Arab, Gujarat, Persia, Cina, Maritim. Sekarang menurut kalian dari kelima teori ini, teori mana yang menurut kalian paling benar? Coba kalian pikirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.